Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiran? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang aku katakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Halo, selamat siang adik-adik. Halo, selamat siang adik-adik. Kita ketemu lagi hari ini. Wah, Steve hari ini semangat sekali ya. Ya, Lose, karena hari ini kita merayakan hari Paskah. Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Wah, Lause juga semangat. Adik-adik gimana? Semangat semua? Kalau semangat semua, kalau begitu kita sama-sama ucapkan juga dengan semangat ya. Dengan suara yang keras, kita sama-sama ucapkan Selamat Paskah, Tuhan Yesus bangkit pada hitungan ketiga. Nah, kita ucapkan dengan keras sampai semua orang yang di rumah, adik-adik masing-masing juga dengar. Oke, tapi nggak usah unmute, nggak apa-apa. Ya, ayo kita sama-sama ucapkan ya. Adik-adik siap? Siap? Wah, sudah siap. Lause, Steve, dan Lause siap? Siap, semuanya sudah siap ya. Lause, 1, 2, 3. Selamat Paskah, Tuhan Yesus bangkit. Yeay. Adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Tuhan Yesus Yuk sudah kita bangkit. sama-sama. Ya, Tuhan Yesus sudah bangkit. Kuburnya kosong. Tuhan Yesus sudah menang. Maut sudah dikalahkan. Yes, ya. Kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan
dan mendengarkan firman Tuhan. Setelah firman Tuhan, adik-adik jangan leave dulu ya. Nanti kita akan sama-sama ke breakout room dan ada games. Oke? Sekarang siapkan hatinya untuk memuji Tuhan. Semuanya on cam. Oke. Halo anak-anak, selamat pagi. Kita bertemu kembali di sekolah minggu. Hari ini Lause Ineke ditemani oleh Lause Mega. kita mau mengajak anak-anak semua untuk menyanyi bersama memuji Tuhan. Nah, Lause, hari ini kelihatannya hari yang spesial. Hari apa ya? Hari Minggu. Betul. Tapi Nah, kita merayakan sesuatu. Anak-anak ingat nggak? Jumat kemarin kita memperingati apa ya? Jumat Agung. Ya, sekarang hari Minggu kita merayakan Paskah. Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita nyanyinya harus lebih semangat ya. Nah, sebelum kita memulai, kita mau masuk di dalam doa. Anak-anak, sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan sudah memimpin kami selama seminggu ini. Tuhan, pagi ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, tambahkan sukacita di dalam hati kami, sehingga kami boleh memberikan nyanyian yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan sudah begitu mencintai kita, kita juga mau menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Kita mau nyanyi dengan semangat. Anak-anak semua, kita bangkit berdiri, ikuti gerakannya. Kita mau nyatakan Selamat siang, Pak Nikolas. Kita nyanyikan Love, L-O-V-E. Come on. Selamat siang. Selamat siang, Pak Nikolas. Ya, suara saya kedengaran. Let's open up the book. Mungkin Pak Nikolas mau coba share screen. Come on now Boleh. and take a good long Langsung look. aku boleh tolong ini enggak sih? Dijadiin And sing, God has given us all we need Baik, COVID to background. be Enggak ya? free. saya lupa. It's Ntar saya about kirim you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Katakan come on now, semangat. Come on now, and take a good long Nanti look. aja cuma backgroundnya bisa jadi power. And see, God has given us all we Ada need PowerPoint to be free. It's about you, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's Yeah. about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting,
kepada keluarga kita. Betul, Sus. Sangat sayang kepada kita semua. Iya. Dia selalu menjaga dan melindungi kita. Benar. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Anak-anak bisa scan QRIS di bawah ini atau transfer ke rekening gereja. Oh iya, untuk sekolah minggu, anak-anak bisa menambahkan angka 1 di belakang nominal yang akan anak-anak persembahkan untuk Tuhan. Benar. Kita nyanyikan lagu I Love You. I love you, I love you. Say to the Lord, I love you, I love you, I love you. Say to the Lord, I love you. Touch your fingers to your nose. Bend from the waist way down and touch your toes. And when you come up, slowly start to sing and say to the Lord, I love you, I love you, I love you. Say to the Lord, I love you, I love you, I love you. Say to the Lord, I love you. Reach your hands up to the sky. Look to the left and right and blink your eyes. And when you turn around, you'll start to sing and say to the Lord, I love you, I love you, I love you. Say to the Lord, I love you, I love you, I love you. Say to the Lord, I love you. I love you, I love you. Say to the Lord, I love you, I love you, I love you. Say to the Lord, I love you. Yeay. Mari anak-anak, kita lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami, kepada keluarga kami. Terima kasih juga atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan dapat Kau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan sudah mencintai kita, Dia mati untuk kita. Darahnya menghapus dosa kita. Kita mau menyatakan, kita juga mencintai Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan, Oh How I Love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. I remember the Savior's love, who died to set me free. I remember His precious blood, so my song will be. Katakan sama-sama. Oh, how I love Jesus. Oh, how
remember His loving heart can feel my deepest pain. Yes, I remember He holds me close, so my heart will sing. Kita katakan, Singing, oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. kita nyatakan Jesus is my Savior. Jesus is my Savior. Jesus is my friend. Jesus gave His life for me. His love will never end. Oh, how I love Jesus, because He first loved me. Katakan lagi, oh how I love you Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Yeay. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus. Tapi apa yang dia lihat? Batu penutup kubur Yesus telah terguling. Kemudian Maria berlari-lari menemui aku dan murid-murid yang lain. Kemudian aku bersama murid-murid berlari menuju ke kubur Tuhan Yesus. Dan memang benar apa yang dikatakan Maria. Batu penutup kubur itu telah terguling. Dan aku masuk ke dalamnya. Dan benar, Tuhan Yesus tidak ada di sana. Kuburnya telah kosong. Ya, Tuhan Yesus baik dan Dia menepati segala janji-janjinya. Seperti yang telah dikatakannya bahwa Ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka Tuhan Yesus bangkit. Dia telah mengalahkan maut. Dia bangkit dari kematian. Yes, Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus hidup. Dan Tuhan Yesus mengalahkan maut. Ketika hari sudah gelap, pada hari pertama minggu itu, kami murid-muridnya berkumpul di satu tempat dengan pintu yang terkunci rapat-rapat. Kami takut ketahuan orang Yahudi. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus datang di tengah-tengah kami. Dan Dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Wah, Ia menunjukkan tangannya. Ia menunjukkan lambungnya. Wah, kami murid-muridnya semula ketakutan di dalam ruangan itu. Tapi ketika Tuhan Yesus datang dan Dia berkata damai sejahtera itu membuat kami semua menjadi sukacita. Ketakutan kami menjadi lenyap, berganti dengan sukacita. Pada suatu hari di pantai Danau Tiberias, kami semua pergi untuk menangkap ikan. Kami naik ke perahu, kemudian kami pergi, kami menangkap ikan. Tapi anehnya,
malam hari itu kami tidak mendapatkan ikan. Wah, kami tidak mendapatkan ikan. Lalu ketika hari menjelang siang, Tuhan Yesus berdiri di pantai. Dia berkata kepada kami supaya kami menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Oke, kami menurutinya. Kami menebarkan jala di sebelah kanan perahu kami. Dan wah, kami hampir tidak mempercayainya. Luar biasa. Kami mendapatkan banyak sekali ikan. Jala kami penuh dengan ikan. Dan bahkan jala kami hampir sobek karena banyaknya ikan. Dan kami tarik jala itu ke dalam perahu. Wah, kami percaya. Ini pasti Yesus. Ini pasti Yesus yang bekerja. Wah, luar biasa. Dan ketika kami tiba di pantai, Tuhan Yesus mengajak kami untuk kami makan bersama. Wah, kami senangnya luar biasa. Kami bersuka cita. Tuhan Yesus masih berkenan mencari aku. Mencari kami semua murid-muridnya. Dia mencari aku, memberikan kesempatan bagiku untuk memperbaiki segala kesalahan-kesalahanku. Dia datang mencariku untuk mengampuni aku, untuk menguatkan imanku. Tuhan tahu betapa lemahnya aku karena dosa-dosaku. Dan bukan seperti Petrus, batu karang yang kuat. Bukan. Karena kasih Tuhan itu, aku menjadi menang. Kita semua menang. Kita semua pemenang di dalam Tuhan. Dan Tuhan Yesus bertanya kepadaku, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu aku jawab, ya Tuanku, aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku, Tuhan Yesus menjawab. Tuhan Yesus tahu segala isi hatiku. Aku begitu lemah. Tuhan Yesus tahu betapa hancur, betapa remuknya hatiku karena apa yang telah aku perbuat. Sehingga Tuhan Yesus bertanya kepadaku. Dia bertanya sebanyak 3 kali. Persis sama seperti aku telah menyangkalnya. 3 kali. Tuhan Yesus tahu isi hatiku. Dan dengan lembut dan kasih Ia membimbing aku. Dan karena kasih-Nya yang begitu besar, kasih yang agung itu, aku diselamatkan karena dosa-dosaku. Dan Roh Kudus yang diberikannya kepadaku membuat aku menjadi kuat, tegar, dan hidup sebagai saksi Tuhan untuk memberitakan bahwa hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus kita beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Selamat ketemu lagi. Halo.
Adik-adik sekalian, ketemu lagi dengan Kak Niko hari ini ya. Kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan. Kita mau sama-sama juga makin menyelami arti Paskah ya. Selamat Paskah, semua boleh berikan jempol virtualnya untuk ucapkan selamat Paskah. Tuhan memberkati kita sekalian. Lihat ya, melanjutkan cerita yang tadi kita udah dengar dramanya ya, udah lihat dramanya dan sudah mengetahui bagaimana kelanjutan kisah seorang yang bernama Petrus. Yang sebenarnya Petrus ini pinter banget bicaranya loh, hebat dia ya. Dia fasih lidah. Apa itu fasih lidah ya? Apakah suka makan sop lidah? Bukan ya. Tapi dia senang sekali bicara dan kata-katanya itu benar-benar hebat. Makanya nanti kita lihat bagaimana Petrus itu jadi seorang pengkhotbah yang hebat di hari turunnya Roh Kudus ya. Dan dia itu memang kalau tadi kita udah lihat bagaimana pengalamannya bersama dengan Tuhan Yesus itu menjadi pengalaman yang berharga ya. Aku juga suka ngomong terus. Apa sih kamu tiba-tiba muncul begini? Iya, aku kan Petrus juga. Mana Kiko atau Petrus? Aku Petrus. Bukan. Aku Petrus. Enggak, kamu itu Kiko, bukan Petrus. Lihat enggak, baju kita sekarang sama. Iya, bajunya sama ya. Kemarin itu kita pakai warna gelap ya, gelap-gelap. Kiko pakai baju warna hitam, sekarang putih. Kenapa putih? Soalnya hari yang suci, cerah, ceria. Haleluya. 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 Tuhan sudah menang. Berikan jempolnya dong. Oh, berikan jempolnya. Berikan jempol buat Kiko nih, dia minta dikasih jempol. Coba kasih jempolnya. Kasih jempolnya. Oke, thank you ya. Oke, hari ini Kiko kita mau belajar tentang satu. Kalau waktu itu kan Kiko nyanyi ya, Oh how he love you and me. Sekarang jawabannya hari ini yang kayak tadi udah dinyanyikan ya. Kiko tahu nggak lagunya? Oh how I love Jesus, oh how I love Jesus, oh I love Jesus because he loved me for. Iya ya, dia mengasihi kita. Dan hari ini kita mau lihat bagaimana si Petrus tuh yang, ingat nggak cerita yang kemarin itu? Kiko ingat nggak? Oh iya, si Petrus itu sombong. Oh, Petrus sombong. Sombongnya kenapa? Iya, dia pinter ngomong tapi nggak melakukan. Dia itu ngomongnya besar. Kepalanya besar nggak? Aku nggak tahu. Nah, ya. Terus apa lagi? Iya. Tadi dia menyangkal Tuhan Yesus. Iya, dia menyangkal Tuhan Yesus ya. Ingat ya kemarin ceritanya ya. Tapi apakah Tuhan Yesus marahin dia? Begitu ayam berkokok lalu kemudian si Petrus dimakan sama serigala? Enggak ada serigala, adanya ayam berkokok. Iya, ayam berkokok ingetin bahwa Petrus itu sudah sombong ya, dia harus berubah. Bukan, harus bertobat. Iya, harus bertobat. Kiko harus bertobat. Simon Petrus harus bertobat supaya dia bisa oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, iya bisa nyanyi how I love Jesus, tapi bukan nyanyi aja tapi melakukan. Sekarang pertanyaannya gimana supaya kita bisa menyanyikan dan melakukan oh how I love Jesus ya, bagaimana kita bisa respon, kita bisa membalas kasih Tuhan Yesus yang sudah berkorban. Terus habis berkorban, ban yang kedua apa? Jadi perban. Yang ketiga apa? Angkat dada. Nah, ingat nggak adik-adik ya? Ada 3 ban ya, apa kemarin ini? Kasih Yesus, kasih yang rela berkorban. Teman-teman yang jauh jangan Kiko. Kasih yang korban, betul, 100. Aduh, siapa itu? Ayo, sini, aku kasih 100.000. Oh, Kiko dari mana uangnya 100.000?
iya aku minta sama Kak Niko. Oh, nggak boleh, enak aja. Terus apalagi kasih Yesus yang rela berkorban, kasih yang kedua apa? Eh, makan permen. Oh, makan permen, kasih Yesus apa yang kedua? Oh, oh ya. Bon kom siang. Oh, bon kam siapa sih? Yang kedua apa? Aduh apa ya? Apa ya? Teman-teman, apa dong yang kedua? Aku lupa. Tadi Kiko jawab kok. Jadi korban, yang kedua jadi korban. Iya, jadi perban ya. Jadi perban dia rela memulihkan kita yang terluka. Dan yang terakhir apa? Atau ban yang ketiga apa? Angkat beban. Oh, ya tuh tangan Kiko tuh ya. Ada ototnya karena angkat beban. Maksudnya bukan angkat beban olahraga fitness, tapi angkat beban dosa kita ya. Nah, sekarang kita tahu lanjutannya. Gimana Petrus yang gagal itu, apakah dia nangis? Terakhir kan nangis kan kemarin ceritanya ya. Petrusnya nangis karena dia merasa bersalah, dia menyangkal. Nah, sekarang kita lihat apakah dia larut dalam kebersalahannya, apakah dia lalu kemudian tidak bisa mengasihi Yesus, dia hanya gagal dalam mengasihi Yesus, lalu berhenti di situ kayak Yudas sampai bunuh diri. Sekarang kita lihat ya, bagaimana kisah lanjutnya lagi. Ayo kita sama-sama dengerin ya. Kok ada yang bunyi? Enggak, udah. Kok bunyi lagi? Udah. Yuk, Kiko. Ya, nah adik-adik, kita sekarang lanjut lagi ya. Kita mau dengerin kisah lanjutan dari yang tadi di drama juga udah ada lanjutannya ya. Dan kita akan lihat bagaimana kasih yang Petrus itu benar-benar mau bertobat dan melakukan kasih yang benar yang dari Tuhan ya. Nah, kita akan lihat bersama-sama hari ini dari firman Tuhan ya yang mau mengajarkan kita tentang Oh How I Love Jesus Part 2 ya, yang kedua hari ini tentang kebangkitan Yesus. Ayo kita berdoa sebentar ya. Tuhan Yesus, tolong kami supaya mengerti firman Tuhan. Roh Kudus bantu kami supaya kami melakukan firman Tuhan. Dan Allah Bapa beri kepada kami kekuatan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia seperti Tuhan Yesus yang setia kepada kami. Terpuji Engkau dalam nama Yesus. Amin. Nah, jadi kita udah lihat tadi ya. Amin ya, oke, thank you. Bagaimana Tuhan Yesus itu, bagaimana dia ketika dia bangkit, apakah setelah Yesus bangkit itu lalu kemudian dia hilang ya? Apakah tidak tampak gitu ya? Nah, dia itu apakah hilang kemana Yesus bangkit lalu kemudian langsung naik ke surga? Enggak, tapi Yesus itu menghampiri semua murid-muridnya, dia datang ke murid-muridnya, ke perempuan yang bersedih, ke orang yang sembunyi, ada ke Thomas yang nggak percaya, ada murid-murid yang kurung diri dalam ruangan, lalu kunci, dan ketakutan karena takut dibunuh juga, takut disalibin sama kayak Yesus karena dipikir pengikutnya ya. Jadi mereka takut sekali. Sampai akhirnya Yesus lalu datang menuju ke tadi udah dikatakan tepi danau Tiberias ya. Dan Yesus bertanya kepada Simon, ini dia ayatnya ya. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, ini lumayan ya, Yohanes 21 ayat 17 ya. Lalu kemudian di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi apa nih maksudnya kita? Ini dia tepi danau Tiberias ya, yang bagus sekali, dan murid-murid waktu itu sedang mengalami yang namanya seperti putus hubungan sama Tuhan Yesus karena Yesus mati di kayu salib lalu sudah bangkit tetapi belum bersama-sama dengan mereka. Dan Yesus menampakkan diri tadi ya. Kan Niko bilang ya, menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kepada perempuan-perempuan yang berkubur, kepada Thomas yang nggak percaya ya. Lalu Petrus juga tadi diceritain ya, ada ceritanya dia masuk ke kubur dan dia lihat kuburnya udah kosong ya. Lalu kemudian juga dia menampakkan diri kepada dua orang yang jalan ke Emmaus. Tapi
dia juga menampakkan diri secara khusus, dan murid-murid itu mengatakan, ayo kita kembali karena udah Tuhan Yesus nggak ada bersama dengan kita mau nangkep ikan lagi. Nah, lalu mereka naik di perahu, dan adik-adik tahu nggak, ini cerita ini yang tadi udah ada di videonya juga, mereka itu dulu pertama kali waktu Petrus dipilih jadi murid Yesus, sama ya, apa peristiwanya tuh mirip sekali, yaitu mereka mau nangkep ikan. Dan ini diulang lagi sama Yesus, jadi kayak reuni begitu ya, kayak rewind, diulang lagi bagaimana Yesus itu ada di tepi danau, lalu kemudian murid-murid lagi nangkap ikan. Dan waktu itu dapat sama persis di dalam Lukas itu dikatakan bahwa mereka pernah nangkap ikan, lalu nggak dapet ikan, ya lalu kemudian ada Yesus yang mengatakan tebarkan. Ini persis sama, dan ini diulang lagi. Kenapa? Dia ulang, biasanya kalau di sekolah ada ulangan, artinya apa? Mengevaluasi, ingat lagi apa yang udah dipelajari, itu ulangan. Karena ini Yesus ulangan, ya. Murid-murid ini dikasih ulangan untuk mengulang lagi di perahu, lalu nangkep ikan, tebarkan jala, lalu nggak dapet ikan, sampai lalu kemudian Yesus mengatakan, ayo kamu tebarkan jalamu ya ke sebelah, ke arah yang ditujukan ya, lalu kemudian mereka ke arah yang tadi di sebelah kanan, sekarang ke sebelah kiri. Lalu tebarkan, lalu kemudian dan mereka mendapatkan 150 ikan yang banyak, luar biasa. Ini semua adalah karena Yesus. Lalu kemudian dia mau turun ya dari perahu itu, dan dia menghampiri Yesus. Ini persis perahu lalu berjalan bersama dengan Yesus di atas air. Ingat nggak cerita itu? Ini diulang lagi, ulangan yang kedua. Petrus jalan, tapi kali ini bukan jalan di atas air, karena itu udah dangkal, deket tepi, mereka udah dapet ikan, lalu Petrus berjalan lagi di situ. Ya, dan kalau kita lihat, maka Petrus itu ketika menghampiri Yesus, lalu kemudian api bakar ya, kayu bakar, ada api, siap untuk makan bersama. Ini dia Yesus. Makan bersama, ya dulu Yesus juga ajak makan. Yesus sebelum mati dia ajak makan, itu cuci kaki murid-muridnya. Sekarang ini bangkit juga dia mau makan bersama dengan mereka. Dan dia siapkan pemanggangannya. Wah, mau barbeque atau apa nih Yesus ya. Dan kita lihat mereka ngobrol-ngobrol, dan di situ Yesus makan, yang menunjukkan bahwa dia benar-benar bangkit. Dia benar-benar punya tubuh yang baru, yang memang dia tetap bisa makan, tetapi dia punya tubuh rohani yang baru. Yaitu tubuh yang nggak bisa mati lagi. Mau nggak punya tubuh nggak bisa mati, nggak bisa sakit? Nah, ini Yesus sudah punya tubuh yang baru, dia nggak bisa sakit lagi ya. Dan lalu kemudian lihat nih, kasih Yesus luar biasa di api. Kenapa ada api unggun? Ayo, Yesus mau ingetin satu peristiwa. Ingat nggak yang cerita hari Jumat lalu? Di mana Petrus menyangkal. Ingat tadi awalnya minggu lalu, ke hari Jumat kemarin, sedang berdiam di tepi. Iya, di tepi api, betul. Jadi di tepi api itu, dan Yesus ini nyalain api lagi untuk ulangan yang ketiga buat Simon Petrus. Udah tadi jalan di air ya, tapi jalannya bukan di atas air, tapi di dalam air. Lalu kemudian sekarang dia nyalakan api itu sambil mau makan ikan yang udah ditangkap tadi 150, nggak semuanya dimakan ya, bisa nggak, kenyang banget, gede-gede 150. Tapi lalu kemudian apa yang dilakukan Yesus? Dia mulai ngobrol, dia cerita-cerita, ngomong Petrus nih. Tadi juga ada ya di drama ya, yang diperagakan sama siapa tuh, hebat banget tuh ya, itu bener-bener kayak Petrus, luar biasa loh ya, ngomong juga persis kayak Petrus. Nah, lalu udah teman-teman yang lain itu, murid-murid yang lain lagi main-main di tepi pantai itu, lalu kemudian Yesus samperin Petrus. Dia bilang apa? Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua? Maksudnya apa nih lebih dari semua ini? Semua ini tuh, atau mereka ini tuh mau menunjukkan, apakah kamu mengasihi aku lebih daripada jala-jala dan ikan yang kamu tangkap? Ingat nggak waktu pertama Petrus itu dibuat percaya karena Yesus melakukan mujizat,
nangkep ikan siang hari yang biasanya nggak dapat ikan banyak, dan ini diulang lagi ulangan Yesus yang kedua buat Petrus. Tangkep ikan, lalu Yesus tanya, apa kamu lebih sayang aku daripada ikan-ikan ini atau jala dan pekerjaanmu sebagai nelayan, atau kamu mengasihi aku? Lalu Petrus bilang, iya dong, aku mengasihimu. Dia jawab ya. Ini pertanyaan pertama. Pasti lihat tuh masih gagah ya. Petrusnya pasti, aku pasti sayang sama kamu ya. Lalu kemudian Yesus tanya lagi, Simon, Simon, anak Yohanes, ya, papanya si Simon namanya Yohanes ya. Apakah engkau mengasihi aku? Kali ini nggak pakai lebih dari semua. Yesus cuma tanya gitu. Lalu kemudian, ya, aku mengasihimu, begitu ya. You are lagging. Aku mengasihimu. Tapi ya, tunggu sebentar ya. Yesus bertanya. Dia berkata pada kami, supaya kami menebar Laoshi disconnected. Ya, Oke, anak-anak. Kita tunggu sebentar ya. Mungkin Lause Nicholasnya internetnya sedang terganggu. Kita tunggu sebentar ya. Bilang. Mas, yang belajar kok. Tapi tadi waktu Lause, apa kabar? Apa baik? Ya, kita tunggu sebentar ya anak-anak ya. Kita doakan supaya internetnya Lause Nicholas bisa lancar dan bisa join lagi ya. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because he first loved me. I remember a Savior's love who died to set me free. Ya, sorry ya, tadi mental nih lagi cerita tahu-tahu kepotong ya. Kita lanjut lagi ya. Oke, ya. Kita lanjut lagi. Nah, teman-teman, lalu kemudian tadi ya cerita kita lanjutin bagaimana Petrus itu setelah lalu kemudian dia
ditanya yang kedua kali kan tadi ya, sama Yesus ya, ditanya 2 kali. Dan sekarang kita lihat apakah lalu kemudian Petrus lalu mula-mula bingung ya, ditanya 2 kali ya sama Tuhan Yesus ya. Ketika ditanya 2 kali lagi, dia lalu kemudian, kenapa nih? Kok saya ditanya sampai 2 kali gitu ya? Kenapa gitu ya? Lalu kemudian waktu yang kedua kalinya ini Yesus tegasin lagi, apakah kamu mengasihi aku? Lalu Petrus bingung. Loh, lalu iya, sekarang wajahnya lebih serius ya. Tadi pertama Petrus masih jawabnya, ya aku mengasihimu lebih dari semua ini ya. Sekarang ini malah Petrus itu dengan wajahnya melihat, ada apa ya, kenapa aku ditanya 2 kali ya. Lalu kemudian Yesus bilang, oke, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi nggak berhenti di situ. Yang ketiga kali Yesus tanya lagi, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Betul-betul mengasihi aku? Wah, kali ini wajah Petrus sedih, lihat wajahnya berubah. Ya, dia sedih dan dia merasa bahwa, aduh, kayaknya saya diragukan nih. Kayaknya cinta saya sama Tuhan ini diragukan. Lalu Yesus mengatakan, oke, buktikan cintamu dengan menggembalakan domba-dombaku. Ya, jadi adik-adik kita lihat 3 kali pertanyaan Yesus kepada Simon Petrus yang menanyakan pertanyaan yang mirip, ya, yang sama, ya. Pertanyaan yang pertama itu apa? Simon anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini, jala-jala, perahu dan semua ada semuanya. Lalu kemudian, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu, ya. Yesus bilang, gembalakan domba-dombaku, beri makan anak-anak dombaku, feed my lambs, Yesus bilang begitu ya. Lalu kemudian tanya yang kedua kali, diulang lagi, Simon anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Yesus jawab dengan jawaban yang kedua, mirip tapi sebenarnya sedikit berbeda. Take care of my sheep. Apa itu? Gembalakan domba-dombaku berarti pelihara domba-domba dewasaku. Tadi lamb itu anak domba, sekarang domba yang udah dewasa, itu gembalakan, ya, pelihara, take care of, jagain supaya jangan mereka tersesat. Lalu yang ketiga ditanya lagi, Halo. anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku? Lalu kemudian apa jawab Petrus? Nah, ini udah sedih ya Petrusnya. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, bahwa aku mengasihi engkau. Lalu Yesus bilang lagi, oke, beri makan domba-domba dewasaku. Ya, feed my sheep. Ya, tadi pertama take care of my pertama feed my lambs, yang kedua take care of my sheep, yang ketiga feed my sheep. Kenapa maksud Yesus tanya sampai 3 kali? Nah, ini ulangan yang keempat. 3 kali Petrus menyangkal dan 3 kali Yesus bertanya. Kesungguhan cinta Simon Petrus. Ya, kesungguhan cintanya nih gimana? Apakah benar-benar Simon Petrus itu mengasihi bukan di bibir saja, tapi di tangan yang melayani, di hati, dalam hatinya, di kaki pergi melayani orang-orang, menghampiri orang-orang, atau perkataan saja, di mulut saja, hanya janji saja, tapi tidak melakukan. Nah, ini kenapa Yesus tanya 3 kali. Untuk ingetin Simon Petrus. Reminder. Ya, ingetin, kamu sudah pernah menyangkal aku dan gagal 3 kali. Sekarang aku beri kesempatan kepadamu dengan 3 pertanyaan. Buktikan cintamu itu. Buktikan cintamu dengan gembalakan. Jadi kalau Yesus mengatakan aku mengasihimu, yang Yesus inginkan sebenarnya bukan kita sekedar bilang, yes, I love you too. Ya, kalau kita kan bilang, Papa sayang kamu gitu ya. Lalu kita bilang, iya aku juga sayang Papa. Nah itu cuma jawaban gitu kan. Mama sayang kamu, iya aku juga sayang Mama. Itu jawaban. Tapi kalau Yesus ketika kita bilang, aku sayang Yesus. Lalu Yesus bilang, yes aku sayang kamu juga. Karena kamu sayang aku, pergi gembalakan domba-domba. Yesus minta bukti. Bukan sekedar janji. Bukan sekedar ngomong, I love you. Tetapi pergi melakukan. Nah, sampai di sini, maka lalu kemudian Yesus pegang pundaknya Simon Petrus. Dia bilang,
Ada saatnya. Kalau kamu sekarang masih bisa kuat, masih bisa berjalan, masih bisa menuntun banyak orang, nanti kamu yang akan dituntun dan diseret oleh orang. Dan kamu tidak berdaya lagi. Karena itu tunjukkan kasihmu dalam perbuatan. Ya, bilang how I love Jesus, not just in your mouth, ya, bukan saja dalam mulutmu, not just talking, bukan saja bicara, tetapi doing, lakukan itu. Nanti ada saatnya kamu akan mengalami. Ya, kita tahu bahwa Petrus itu akhirnya nanti matinya disalib terbalik. Kenapa? Karena dia mau buktikan cintanya sampai mati kepada Yesus dengan rela juga berkorban, jadi perban, dan angkat beban banyak orang yang dia sudah layak. Ya, dan lalu kemudian mereka pergi dari Tiberias. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat, ingat nggak kemarin kan Kak Niko udah ngomong ya, kasih Tuhan Yesus kepada kita, ingat kasih yang apa? Yang menghibur, ya, yang menegur, lalu kemudian yang apa? Menguatkan, ya, dan mengingatkan, ya, yang mengasuh dan mengasah, ingat kan ya? Yang mendidik dan menghardik, gitu kan ya? Yang menuntun dan menuntut. Nah, tapi kasih Tuhan Yesus itu juga kasih yang tadi udah ada 3 bannya apa? Rela berkorban, jadi perban, dan memikul beban. Ya, memberi teladan kasih yang besar. Ini yang kita hari Jumat kemarin ya pelajari ya. Kasih Tuhan Yesus, kasih yang rela berkorban, mau jadi perban dan memikul beban hidup kita, ya, angkat beban kita, ya. Nah, Petrus itu pernah gagal mengasihi, ya. Lihat, Petrus ini gagal kasihi Tuhan sampai dia menyangkal, ya, menyangkali Tuhan, tapi tidak ada gagal yang total. Tidak ada gagal yang total, tidak ada gagal yang kekal bila kasih Allah yang kekal sudah dinyatakan ke hati kita. Jadi gimana supaya how I love Jesus itu bisa kita katakan dan lakukan? Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan kasih Allah yang kekal yang telah dinyatakan. Ya, ini yang bikin Petrus lalu kemudian mulai bangkit lagi dari kegagalan. Ya, dan kita lihat kenapa Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Apa sih maksudnya gembalakan? Apakah Petrus disuruh jadi pendeta kayak gembala di gereja? Adik-adik sekalian ya, di GKA Gloria Satelit itu, apa harus jadi pendeta, penginjil begitu? Enggak, jadi gembala di sini adalah gembala-gembala kecil ya, adik-adik sebagai anak-anak juga bisa jadi gembala di rumah masing-masing, di sekolah, di tempat bermain, sama lause-lause di gereja, juga sama teman-teman di gereja dan di sekolah, sama tetangga, sama papa mama, bisa jadi gembala. Dan Yesus minta itu. Kalau kamu kasih aku, gembalakan domba-dombaku. Artinya apa yang Yesus ngomong ke Simon Petrus? Gembira mengasihi ciptaan Tuhan. Dan Petrus pergi dengan gembira setelah berjumpa dengan Yesus, dan dia gembira mengasihi, bukan terpaksa. Dia mulai pergi. Ciri gembala adalah mengasihi domba-dombanya. Yang sakit diobati, yang lapar diberi makan, yang luka dia pulihkan, sembuhkan. Ya, yang kelaparan dia kasih makan yang baik. Makanya tadi feed my lamb. Lalu gemar perhatikan orang lain, ini gembala ya, dua gem. Gembala gemar perhatiin orang lain. Bukan perhatiin diri sendiri atau minta diperhatikan. Tapi kita yang perhatikan orang lain. Nah, Yesus bilang gitu Simon Petrus, kalau engkau mengasihi aku, jangan perhatikan dirimu sendiri, tapi perhatikan orang lain, jangan sombong. Kemarin ada teman yang bilang Petrus sombong kan. Nah, Yesus bilang perhatiin orang lain ya. Orang sombong nggak mungkin perhatiin orang lain, maunya perhatiin diri sendiri. Tapi Yesus bilang kepada Simon, perhatikan orang lain. Gemar, berarti punya kegemaran ya. Nah, teman-teman hobinya apa? Main game, apa sih, Mobile Legend, PUBG, apalagi gitu ya, gemar main-main. Nah, tapi Tuhan bilang kalau mau jadi gembala, bukan gemar bermain game, tapi gemar perhatiin orang. Ada waktunya main game, tapi ada waktunya main bersama dengan orang lain, perhatikan sahabat, teman-teman di sekolah, di gereja, di rumah, tetangga,
Orang tua, kakak, adik gemar perhatikan orang lain. Ini ciri gembala. Makanya Yesus bilang, Petrus, kalau kamu sayang sama aku, gembalakan domba-dombaku. Kalau kamu nyanyi, Oh how I love Jesus, buktikan dengan gembira kasihi, gemar memperhatikan. Lalu kemudian bawa jiwa pada Sang Maha Kasih. Ya, ini ciri gembala. Dia bawa jiwa. Jadi dia perkenalkan Yesus, dia ajak, ayo yuk kenal Tuhan Yesus. Yesus itu baik, dia gembala yang tolong saya. Pasti dia bisa tolong kamu. Bawa jiwa, ya. Lalu yang kedua, bagikan kabar kasih. Jangan kabar kebencian, kabar-kabar yang bermusuhan atau berita-berita tentang perang begitu ya. Dan lalu kemudian yang terakhir adalah lakukan kasih bagi sesama, layani semua ciptaan Tuhan ya. Ini arti gembala. Jadi intinya adalah mengasihi orang lain itu bukti kita mengasihi Tuhan. Bukti cinta kita pada Tuhan adalah bakti kita pada Tuhan. Ya, semua sebut ya di tempat masing-masing. Ayo 1, 2, 3. Bukti cintaku pada Tuhan adalah baktiku pada Tuhan. Buktinya kita cinta pada Tuhan, kita harus berbakti pada Tuhan. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan Yesus dalam sehari-hari? Kita perlu belajar mengasihi, learn to love. Kita perlu patuh kepada perintah Tuhan. Yesus bilang, kalau kamu kasih ke aku, kamu lakukan perintahku. Lalu kemudian yang ketiga, punya mata kasih, memandang dengan cinta, view with love. Ya. Dan yang terakhir, empathy to love. Apa itu empathy? Ikut rasakan perasaan orang lain. Ya. Jadi ikut merasakan kalau orang lain sedih, kita ikut sedih. Jangan tertawakan orang lain lagi sedih. Ya. Kalau orang lain misalnya lagi gembira, kita ikut gembira. Ya. Jangan lalu kemudian kita... dia gembira pasti, wah ini ngiri kita gitu ya. Nah, empati. Berarti kalau orangnya sakit, berarti kita sakit. Bukan ikut merasakan sakitnya, bukan kita harus sakit juga, ya kan? Kalau orang sakit, kita harus ikut merasakan sakitnya. Jangan, oh kamu gitu aja sakit, kita kata-katain gitu ya. Enggak begitu. Jadi empati itu ikut merasakan perasaan orang lain ya. Jadi kalau jatuh bisa feel kesakitannya. Iya, merasakan kesakitan. Bayangkan kalau kita jatuh kayak dia, sakit nggak? Sakit, ya. Jadi kita ikut berempati. Aduh, kasihan kamu, sini, aku ambilin obat gitu. Nah, jadi perban kan ya, kita berikan perban karena kita jadi perban menyembuhkan orang lain ya. Jadi LOVE, learn to love, obey in love, view with love, and empathy to love. Ya, L, ya. O ya, view, empathy ya. Oke, L, O, view, and empathy ya. Dan lalu kemudian kita lihat nih sekarang gimana sih caranya PR kita semua. Kita perlu percaya dan belajar melayani ya, mengasihi dibuktikan dengan melayani. Lalu kita harus latih dan berani peduli, mengasihi dilatih dengan berani peduli ya. Perhatiin orang lain, jangan perhatiin diri sendiri ya. Jangan pegang gadget terus, ada waktunya pegang, ada waktunya lepas ya. Nggak selalu pegang ya, sampai lupa gitu ya. Nggak selalu kita lihat nonton sendiri, tapi berbagi sama orang lain, ngobrol ya, sama papa mama, sama kakak adik, sama teman sahabat ya. Lalu kuasai diri dan berjuang mengasihi, jadi pelaku-pelaku kasih. Percaya dan belajar melayani, latih dan berani peduli, lalu kuasai diri dan berjuang mengasihi ya. Jadi terus bisa gagal nggak? Bisa, karena kita bisa kayak Petrus sombong, tapi bertobat lagi. Dan yang terakhir ini satu ayat ya yang akan kita baca sebagai ayat penutup ya renungan kita hari ini ya, renungan Paskah kita. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun, tadi ada gerakannya, wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kan tadi ada ya, oh how I love Jesus, because Jesus love me ya. Love-nya begini ya, gini kan, mengasihi. Oke teman-teman, dari sini kita lihat bagaimana kasih Tuhan itu adalah kasih yang luar biasa, kasih yang rela berkorban. Karena itu marilah kita mau berkorban, kita mau jadi perban buat sesama kita, ikut merasakan mereka, perasaan mereka, juga kita mau angkat beban. Jangan tambahin beban ya, tapi angkat beban, pikul beban bersama, bantu orang lain yang kesusahan ya. Oke, kita akan
Tutup di dalam doa semua, pejamkan mata, lipat tangan, mari kita datang kepada Tuhan. Lalu kita katakan, Tuhan aku mengasihimu dalam hatimu. Ayo semua pejam mata, lipat tangan. Ikuti Kak Niko dalam doa. Semuanya berdoa kepada Tuhan. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He loved me first. Ikuti kata-kata Kak Niko dalam doa. Semua pejam mata, lipat tangan, buka suaranya ya di rumah sambil ucapkan kata-kata Kak Niko. Tuhan Yesus, saya datang kepadamu. Terima kasih. Engkau sudah bangkit. Engkau sudah menang. Berkuasa atas segala kuasa-kuasa jahat. Dan Engkau berkuasa atas maut. Karena itu Tuhan Yesus, kami mau datang, berserah diri. Kami mau belajar jadi gembala-gembala kecil. Seperti Simon Petrus ditugaskan jadi gembala buat sesamanya. Dan tolong kami Tuhan, supaya kami juga belajar mengasihi kepada orang lain. Sebagai bukti cinta kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Paskah ini. Mengingatkan kami semua untuk selalu melayani dan mengasihi seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kami. Dalam nama Yesus dan kasih Allah Bapa serta pertolongan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Selamat Paskah adik-adik. Sampai ketemu lagi sama Kak Niko. Kak Niko tinggal di Malang. See you next time. Ya, sayonara. Ya, selamat Paskah, selamat jadi anak Tuhan yang selalu mengasihi Tuhan. Ya, Nathan sama-sama Kurniawan kita ya. Saya Nikolas Kurniawan, kamu Nathan Kurniawan ya. Ayo anak-anak tetap ya di tempatnya, akan ada game bersama-sama dalam rangka Paskah ini. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih penginjil Niko atas pelayanan firman Tuhannya hari ini. Semoga firman yang sudah disampaikan menjadi berkat bagi adik-adik semuanya. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana cinta kasih Tuhan yang secara luar biasa mati bagi kita. Kita juga harus mengasihi Tuhan, tapi bukan cuma di mulut saja, tetapi harus kita buktikan cinta kasih Tuhan, yaitu tadi dengan apa yang disampaikan penginjil Niko, yaitu dengan patuh pada perintah Tuhan, mengasihi orang lain, ya, mengabarkan kasih Tuhan pada orang lain. Oke, adik-adik, hari ini kita akan juga membuat aktivitas yang menarik. Kepingin tahu aktivitasnya apa? Yuk, kita ikuti video aktivitas berikut ini. Oke. One, two, three, Jesus is alive. 1, 2, 3, Jesus is alive. He died for you and me, but on day 3, Jesus rose again. Jesus is alive. 1, 2, 3, Jesus is alive. 1, 2, 3, Jesus is alive. He died for you and me, but on day 3, Jesus rose again. Jesus is alive. God loved the world, so He gave His Son. Jesus is our friend.
crossroads